Oke, ini sudah beres mengganti kompresor inverter ke manual 1/6 PK R600, dirubah ke timer sistem defrost dari modul inverter. Presurnya 0 PSI ya, lebih dikit. Ampere 0,6. Kulkas LG 2 pintu inverter smart. Sudah dingin. Oke guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami lagi di Nganu Teknik. Pada pagi hari yang cerah ini kita sedang menyervis kulkas 2 pintu merek LG inverter. Di sini merek LG inverter, bisa dilihat. Nah, ini dalamnya. Lampu nyala, kipas pun nyala. Namun kendala di sini di diagnosa di sini adalah kompresornya mati dan PCB-nya error ya. Bisa kita buktikan untuk memencet tombol manual di sini untuk mengetahui diagnosa. Nah, di sini berkedip di LED 1. LED 1 berkedip berapa kali? Itulah keterangan trouble atau permasalahan pembaca diagnosanya di sini, wiring diagram. Nah, ini sudah diketahui ya. Fan nyala, kompresor gagal start, maka solusinya akan kita manualkan aja dengan mengganti kompresor non inverter. Nah, ini sudah kita siapkan. Kita akan menggantinya, solusinya dengan memanualkan dari kompresor inverter dirubah menjadi non inverter ya. Ini kompresor 1/6 PK R600 baru ya. Dan untuk sistem pencairan esnya dari modul inverter kita modif, kita rangkai ke sistem pencairan es timer 13 dengan tipe 706 ya. Ini memang yang digunakan pada kebanyakan kulkas LG ya, tipe yang besar. Dan jodohnya adalah bimetal. Oke, kita akan bongkar dulu kompresornya. Nah, ini kompresor 1/6 R600 merek Bro. Kita coba running berapa ampernya kosongan. Oke. Ya, colok. Ampernya 0,6, sangat irit, 0,5, 0,59. Tekan yang pipa kecil. Oke.
siap dipasangkan. Oke, pasang. Oke, ini sudah terpasang kompresor 220 1 pas R600 per 6 PK. Kita selanjutnya akan merangkai defrost dari modul ke timernya ya. Oke, setelah kompresor sudah terpasang, selanjutnya kita mulai tahapan dari memodifikasi atau merangkai defrost timer sistem pencairan S13, yaitu kita pasang di metalnya yang dari termis di sini ganti ke bimetal. Buka dulu cover depannya. Oke teman-teman, karena ini masih fan-nya masih jalan ya, masih hidup, dan masih menggunakan originalnya fan DC ya, masih kita gunakan. Oke, langkah pertamanya, nah ini yang disebut termis. Termis ini jodohnya ke modul. Termis ini adalah pengatur suhu ruangan, dan yang ini adalah fuse heater. Kita cabut aja. Harus kita cek dulu ya untuk fuse heater ini nyambung atau enggak dengan menggunakan buzzer ampere continuity di yang bunyi. Untuk fuse heater kabelnya ada di coklat dan merah. Nah, di sini kita konekkan atau kita cek ya untuk fungsinya masih oke atau enggak. Kalau bunyi berarti masih tersambung, artinya masih normal. Ini masih tersambung ya, fuse heater masih normal, fuse heaternya masih normal. Nah, selanjutnya termis ini kita ganti ke bimetal ya. Nah, kita ganti ke bimetal, gunting kabel yang berwarna oranye. Dua kabel warna oranye ini kita gunting. Nah, ini kita sambungkan ke bimetal. Kabel bimetal sudah tersambung ya. Selanjutnya kita kembalikan lagi di posisi semula. Nah, di sini. Nah, ini untuk penempatannya seperti ini. Sini satu. Pakai kabel pis ya, kita ikat bimetal. Dan ini untuk fuse heaternya. Posisikannya bisa seperti ini. Lanjut, matikan langsung. Langsung pasang aja soket dari fan, karena ini bagian untuk pintu atas atau merangkainya sudah beres ya, hanya pasang di metal aja. Oke, selanjutnya ke bagian belakang permodulannya, merangkai, mengubah dari sistem defrost modul ke timer 13 tipe 706. Ini sudah kita siapkan untuk perkabelannya.
Ini pin 1. Jalurnya adalah heater dan juga bimetal. Kemudian ini pin 2. Jalurnya adalah bimetal yang satu lagi. Kemudian ini pin 3. Jalurnya adalah sumber arus PLN atau pasanya. Kemudian yang terakhir adalah pin 4. Pin 4 adalah kompresor. Baik, mulai dari pin 1 dulu. Pin 1 heater dan juga bimetal. Nah, untuk heaternya ada di soket warna oranye sini. Untuk bimetalnya ada di 2 kabel warna oranye juga yang kecil. Nah, ini bimetal. Kita potong. Kabel heater selanjutnya kita potong. Pin 1 menuju ke jalur heater dan juga bimetal. Kita satukan di sini. Heater dan juga bimetal menuju ke pin 1 pada timer. Heater di kabel yang oranye besar, bimetal di kabel yang oranye kecil. Di sini soketnya. Baik, selanjutnya pin 2. Pin 2 adalah bimetal yang satu lagi. Nah, jalur kabel bimetal yang satu lagi ini masuk ke pin 2 pada timer. Selanjutnya pin 3. Pin 3 adalah sumber arus listrik. Sumber arus listrik di modul sini ada di soket yang ini ya, warna coklat dan juga biru. Kita cabut. Nah, ini di sini. Ini kita kupas aja kabelnya karena akan disatukan ya, di jumper. Jalur pin 3 pada timer. Nah, ini kita jumper ke pasar sumber arus listrik ya. Ini sumber arus power PLN, steker atau stop kontaknya. Kita jumper di sini, coklat ke coklat. Ini adalah pin 3 ya, pin 3 pada timer. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah pin 4. Pin 4 jalurnya menuju kompresor. Nah, kompresor di sini untuk sebelumnya kan soket DC atau kompresor inverter, ini soketnya. Nah, ini overloadnya. Karena overloadnya sudah menggunakan spoon, kita gunakan ini ya untuk ke PTC relay dan juga overload. Ini kita cabut spoonnya. Nah, ini 2 kabel warna hitam ya teman-teman. 2 kabel warna hitam ini jalur ke modulnya adalah yang ini. Nah, ini nanti kita potong. Ini kita pasangkan dulu spoon jalur yang ke kompresor, pasangkan satu di overload, satu lagi di PTC relay di sini ya. 2 kabel kan. Nah, lanjut untuk pin 4. Nah, ini kabel yang kompresor kita potong. 2 kabel warna hitam adalah jalur kompresor. Kupas dulu. Dua kabel ini, satu ke pin 4 pada timer,
sambungkan. Ini pin 4 itu adalah jalur kompresor. Satu lagi jalur kompresor masuk ke sumber arus PLN yang netral, yang warna biru. Ini sudah kita kupas ya. Sini jumper disatukan. Oke teman-teman, jangan lupa untuk dua kabel warna hitam yang tadi kita install ke kompresor, satukan ya di sini. Ini adalah untuk pembuka kunci dari modulnya agar modul bisa menyala, yaitu yang kita gunakan manfaatkan dari modul ini lampu ya, lampu sama kipasnya kan masih fan DC, masih kita gunakan. Nah ini kuncinya harus di jumper ya, disatukan dua kabel warna hitam ini. Oke, untuk merangkai sistem pencairan es dari modul inverter, kita rubah ke pencairan es timer tipe 706. Sudah kelar ya, bisa kita ulangi sebentar untuk lebih paham ya teman-teman. Pin 1 ini jalurnya adalah bimetal dan juga heater. Kabel warna oranye kecil bimetal, kabel warna oranye gede heater. Untuk heater netral heater adalah ini ya, sudah biru dan merah ini sudah terhubung di sumber arus netral power ya. Selanjutnya pin 2 ini adalah bimetal yang satu lagi, kabel warna oranye kecil pada modul. Selanjutnya pin 3 adalah di sini warna coklat, sambungkan ke power listrik ya, sumber listrik PLN. Ini di jumper. Terus yang terakhir adalah pin 4. Pin 4 adalah kompresor. Nah, ini pin 4 kompresor yang kabelnya dua kabel warna hitam di soket yang ini ya, yang kita sambungkan. Dan yang satu lagi ke netral pada power listrik sumber arus. Ini netral kompresor karena pasanya atau apinya L-nya masuk ke timer. Timer ini fungsinya itu sebagai saklar ya, untuk mengatur hidup matinya kompresor, heater, dan juga fan kalau pakai fan yang arus AC. Intinya timer ini berfungsi untuk mengatur jalannya hidup dan mati dari kompresor dan juga heater ya, atau proses pencairan esnya. Nah selanjutnya ini pin 1 dan pin 2 kita satukan dulu, kita jumper di sini kabelnya untuk mengetahui fungsi heater. Ini di jumper atau disatukan hanya untuk mengetahui fungsi dari heater ya, kerja dari heater atau proses defrostnya. Baik, kita mulai colokin. Nah ini kompresor nyala. Kompresor nyala di sini ampernya adalah 0,6 ya, 0,5. Dan jika kompresor nyala, ciri timer yang normalnya adalah berputar, gearnya berputar dan juga dipegang getar ya. Itu ciri timer normal 13 yang berfungsi normal. Jika kompresor nyala, heater mati, timer dipegang bergetar dan juga dilihat gearnya berputar. Oke rekan-rekan nganu teknik yang sedang berbahagia, kita langsung ini sudah nyala ya, untuk kompresor sudah hidup, dan juga pin 1 dan pin 2
sudah kita satukan di jumper ya, untuk mengetahui fungsi heater. Nah, oh ya, sebelumnya jika kompresor nyala, fan juga harus nyala ya. Bisa dilihat di sini. Kedengeran nggak cahaya ini? Ada tisu mungkin. Nah, ini untuk fan-nya nyala ya. Tuh. Ada hembusannya, oke. Ini masih menggunakan fan DC atau originalnya, fan bawaannya. Jadi untuk kompresor nyala, fan ini nyala terus ya teman-teman. Fan DC ini nyala terus. Sekarang kita putar di sini timernya untuk mengetahui kerja heater. Nah, untuk timer 706 ini mutarnya ke kanan, ke arah jarum jam, sampai kompresor mati, baru heater nyala. Karena prosesnya bergantian ya. Ketika kompresor mati, heater yang nyala, proses defrost. Dan ketika kompresornya nyala, heater yang mati untuk proses pendinginan atau pembekuan. Nah, ini kompresornya mati. Terlihat di sini 0,5 ada nilainya. Ampernya 0,5, artinya heaternya nyala. Berarti heaternya masih berfungsi ya teman-teman. Dan jika heaternya nyala, heaternya hidup, bekerja dengan baik, dilihat di sini cirinya pada timer 706 atau tipe 13, dipegang tidak bergetar, dan juga dilihat gearnya tidak berputar. Oke, jelas ya. Ini adalah ciri heater nyala. Timernya diam, tidak bergetar dan tidak berputar. Coba kita lihat lagi ke pintu atas untuk fan-nya. Tuh, untuk fan-nya tetap nyala, dia tetap hidup ya. Jadi akan terus-terusan hidup kalau kita masih pengen menggunakan fan bawaannya DC. Jadi proses pencairannya bisa lebih cepat. Dan juga untuk fan nyala ini, untuk proses pembukaannya akan lebih rata, cepat. Lampu juga masih oke, hidup. Kita masih memanfaatkan modul untuk menyalakan lampunya. Nah, ini masih proses heater nyala ya. Colokannya cabut dulu. Nah, ini kita isolasiin. Ini sudah selesai ya untuk rangkaiannya. Dan lagi. Oke, setelah diisolasikan pin 1 dan pin 2 sudah rapi semua. Nah, kita coba colok lagi ya. Colokin lagi. Ini proses delay untuk menyalakan kompresor ya. Kompresornya belum nyala. Nah, timernya mulai bergetar dan gearnya juga berputar. Kurang lebih 2 sampai 5 menit kompresor nyala. Tapi kita bisa langsungkan di sini untuk menyalakan kompresor. Nah, kompresor nyala ya, 0,6. Oke, selanjutnya tinggal pengisian freon. Untuk R600 ini isi freonnya cukup 0 PSI ya presurnya. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman untuk merangkai atau mengubah dari sistem inverter dirubah ke manual 220 volt 1 fase. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum.